biar bangga dan gak nyesel jadi WNI. Saya kasih tahu ya. Kepemimpinan Notonegoro. Apa itu kepemimpinan Notonegoro? Notonegoro itu adalah presiden yang terdiri dari tiga orang. No-nya Soekarno, To-nya Soeharto, Negoronya adalah Ita, Indonesia Tanah Airku, sebagai Ibu Pertiwi, yaitu seorang wanita. Ketiga pemimpin negara ini beda dengan pemimpin yang ada di negara-negara lain. Beda pula dengan pemimpin presiden-presiden yang ada di zaman reformasi. Kenapa? Karena ketiganya memegang kendali pada kekuasaan alam yang melekat pada dirinya. Seperti contohnya Soekarno. Pada diri Soekarno itu melekat kekuatan alam yang disebut sebagai alam kemerdekaan atau alam kebebasan. Ibaratnya wadah, Soekarno punya wadah ini, alam kemerdekaan. Di dalam alam kemerdekaan ini, apapun dia bisa merdeka. Pada diri Soekarno itu terkenal ciri khasnya. Dia merdeka pada dirinya. Dia ada kemerdekaan untuk mendapatkan wanita. Wanita apapun bisa dia rebut, bisa dia raih. Itulah kebebasan yang ada merupakan ciri pada pemimpin Notonegoro. Soekarno pada dirinya melekat alam kemerdekaan. Jadi di dalam alam kemerdekaan inilah Indonesia yang dibawa oleh Soekarno apapun bisa merdeka. Termasuk salah satunya adalah ketika ada ideologi komunis yang mau menyaingi Pancasila, maka Soekarno tidak punya nyali untuk meredam. Soekarno tidak punya kekuatan untuk menghapuskan faham komunis pada bangsa Indonesia. Karena dia beri kemerdekaan pada komunis itu. Bangsa yang sudah dibela mati-matian untuk kemerdekaannya, maka diberi kemerdekaan untuk menentukan bangsanya dengan ideologi yang berbeda dari Pancasila. Itulah ciri khas dari alam kemerdekaan. Dan untuk menyelamatkannya, maka datanglah Soeharto. Soeharto dengan membawa alam rekayasa. Nah, dengan alam rekayasa ini, maka alam kemerdekaan yang dibawa oleh Soekarno ditutuplah oleh Soeharto. Negara Indonesia ada di dalam alam rekayasa. Di dalam alam rekayasa inilah apapun bisa direkayasa. 9 bisa jadi 6. Yang palsu bisa menjadi asli. Yang tidak bersalah bisa masuk penjara. Disitulah mulai muncul yang namanya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di alam ini tidak ada yang bisa disalahkan. Karena apa? Ada kekuatan alam yang melingkari bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ada di dalam lingkaran kekuatan alam yang namanya alam rekayasa atau alam peralihan. Alam itu dibawa oleh Soeharto. Dan Soeharto sendiri belum tentu dia menyadari akan hal itu. Itulah kenapa pada kasus yang menjadikan balansnya 3 Presiden Notonegoro memberikan solusi pada bangsa Indonesia. Soekarno memberikan solusi kemerdekaan dengan alam kemerdekaan yang dia bawa. Soeharto membawa solusi dengan alam peralihan atau alam rekayasa yang dia bawa. Dengan mengalihkan komunis, maka Indonesia terbebas dari serangan komunis. Kalau Soeharto tidak membawa alam rekayasa, belum tentu bangsa ini terbebas dari rekayasa. Rekayasa terjadi karena anugerah yang maha kuasa untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Soeharto adalah anugerah keadilan buat bangsa Indonesia. Ketika terjadi G30 SPKI, terjadi pertikaian sesama bangsa Indonesia, maka keadilan adalah yang bukan orang Indonesia menjadi presidennya. Itu adalah untuk menyelamatkan negara ini.
Manusia boleh berencana, manusia boleh melakukan rencana yang baik-baik, tapi sesungguhnya yang terbaik adalah dari Yang Maha Kuasa. 32 tahun Indonesia dipimpin oleh Soeharto, maka banyak hal-hal yang direkayasa. Sampai pada kejadiannya adalah, puncaknya adalah terjadi rekayasa kasus pembunuhan di Aceh. Siapa yang bersalah, dia bebas. Yang tidak bersalah, masuk penjara. Semua bisa direkayasa. Karena ada kekuatan yang dibawa oleh Soeharto, maka presiden-presiden reformasi tidak bisa menyelesaikannya. Kasus yang diduga oleh Soeharto. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki kekuatan alam. Sehingga ketika Soeharto dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, alam ini tidak memiliki kekuatan. Tidak memiliki kekuatan, maka dia gonjang-ganjing. Terjadilah banyak bencana. Bencana banyak terjadi. Kasusnya rekayasa-rekayasa belum bisa diatasi. Yang bisa mengatasi adalah munculnya sebagai anugerah keadilan juga. Kalau ada alam rekayasa, maka ada berikutnya adalah membawa alam natural yang bukan direkayasa. Inilah keadilan. Keadilan akan dibawa oleh seorang pemimpin yang namanya Ita, Indonesia Tanah Airku, atau dalam kepemimpinan Notonegoro disebut sebagai Negoro, Ibu Pertiwi wanita. Nah, dia menjadi presiden sebagai balansnya Soeharto. Untuk apa? Untuk kemerdekaan Indonesia dari alam rekayasa, untuk kebebasan Indonesia dari alam rekayasa. Maka didatangkanlah alam natural, alam keadilan, hal-hal yang tidak berdasarkan rekayasa. Kalau dulu Soeharto mengadakan pemilu yang calon presidennya cuma satu, maka keadilannya adalah sebagai balansnya Soeharto, untuk keseimbangan Soeharto, Yang Maha Kuasa sudah menyediakan hanya satu balansnya Soeharto, dan menjadi presiden tanpa pemilu. Itu adalah keadilan. Buat apa diadakan pemilu kalau hasilnya sudah ketahuan, calonnya cuma tunggal? Dan berikutnya, diadakan pemilu, calonnya banyak, tapi suaranya direkayasa. Itu namanya apa? Namanya masih berada di alam rekayasa. Presiden-presiden reformasi adanya di alam rekayasa. Ketika berada di alam rekayasa, apapun bisa direkayasa. Suara pemilu bisa direkayasa. Hasil-hasil apapun bisa direkayasa. Makanya timbul yang namanya oligarki, ijazah palsu. Itu semua adanya di alam rekayasa. Dan di alam rekayasa apapun bisa menjadi sah. Orang tidak bisa membedakan mana pejabat dan mana penjahat. Pejabat adalah orang yang dipercaya oleh rakyat untuk memimpin negara, mengayomi masyarakat, mengayomi rakyat. Tapi kalau penjahat adalah orang yang menduduki suatu jabatan, menjabat tapi untuk memperkaya diri dan keluarganya. Itu hanya ada di alam rekayasa. Lalu muncullah yang namanya alam natural, alam keadilan, sebagai balansnya dari alam rekayasa. Alam keadilan, alam natural itu akan datang, muncul ketika dia mengatakan bahwa kasus pembunuhan di Aceh, pembunuhnya adalah Indra Rukmana, suami dari Mbak Tutut. Kenapa Indra Rukmana melakukan itu? Karena hukum yang berlaku ketika Soeharto menjadi presiden bukan hukum berdasarkan hukum KUHP, bukan berdasarkan Super Semar yang dari Soekarno, bukan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, tapi hukum alam.
alam rekayasa yang dibawa oleh Soeharto. Itulah yang menjadikan dia sebagai Presiden Republik Indonesia. Apa faktanya? Apa faktanya? Apa ceritanya? Hukum alam berlaku. Soeharto menjadi presiden dengan menggunakan aksi mahasiswa, demo mahasiswa. Maka dia lengser pun dengan aksi demo mahasiswa. Soeharto dilengsarkan dengan demo mahasiswa. Itulah hukum alam yang terjadi. Apa yang disebut, apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Jangan cubit kalau kamu gak mau mencubit. Jangan berkhianat kalau kamu tidak ingin dikhianati. Super Semar adalah suatu pengkhianatan antara Soeharto ke Soekarno sebagai presiden nomor 1. Kasus Dice adalah pengkhianatan yang terjadi mantu nomor 1 kepada anak nomor 1. Ketika Soekarno tidak berdaya menghadapi G30 SPKI, karena apa? Dia tidak punya nyali terhadap bangsanya yang sudah dibela mati-matian untuk kemerdekaannya. Begitu juga dengan Soeharto. Dia nggak punya nyali untuk menumpas pengkhianatan yang terjadi pada anak mantunya. Itu adalah manusiawi. Itu adalah konsekuensi. Itu adalah hukum alam yang tidak bisa dihindari. Maka ketika terjadi dugaan KKN yang ingin diselesaikan secara KUHP dengan hukum pidana, tidak akan menyelesaikan masalah. Yang bisa menyelesaikan masalahnya adalah secara hukum alam. Begitu juga dengan ijazah palsu. Ijazah palsu presiden is not apple to apple diselesaikan secara KUHP. Yang menuntut bukan presiden. Yang menuntut itu mantan menteri dan yang pernah menjadi bawahannya. It's not apple to apple. Yang bisa menyelesaikannya adalah presiden. Itulah kenapa ada yang namanya kepemimpinan Noto Negoro. Soekarno, dia membawa alam kebebasan, tapi dominan yang pada dirinya itu adalah wanita. Kekuasaan itu tidak lepas dari yang namanya wanita, harta, dan tahta. Ketiga pemimpin Noto Negoro ini memiliki, masing-masing mempunyai kekuatan. Soekarno memiliki alam kemerdekaan dengan kekuatan pada wanita. Dia menguasai wanita. Dia punya banyak wanita. Soeharto dengan alam rekayasa yang dia bawa, dia banyak harta. Dia menguasai harta. Hartanya banyak. Soeharto. Yang ketiga, ITA, Indonesia Tanah Airku. Dia menguasai tahta. Makanya ketika Soekarno tumbang, ekonomi dalam keadaan terpuruk. Ekonomi di bawah. Soeharto lah yang jadi presiden yang menyelamatkannya pada saat itu. Dia memegang, dia bisa membuat banyak harta. Dia banyak membuat harta. Soeharto, harta, identiknya dengan harta. Dan yang ketiga, pemimpinnya ITA, Negoro, itu dia dengan tahta. Ketika Soekarno lengser, Soeharto menguasai apapun yang dikatakan Soeharto. Soekarno dan keluarganya dan bangsa Indonesia harus ikut, harus tunduk. Karena dia pegang kendali alam rekayasa. Dia bawa semua. Maka ketika reformasi bergulir, tidak bisa mengalahkan, dan pada akhirnya ada gelar yang namanya pahlawan nasional untuk Soeharto. Sementara ada pelanggaran HAM, ada apa, itu tidak bisa diproses. Karena apa? Karena tidak ada hukum KUHP yang mengangkat dirinya berdasarkan hukum alam. Alam dia kendalikan, alam dia pegang. Nah, di bawah kendali Soeharto, Soekarno dan keluarganya harus ikut apapun yang menjadi perintah Soeharto. Maka keadilannya, kendali alam itu muncullah yang dinamakan negara. Negoro, Noto Negoro. Soekarno, Soeharto, dan Negoro.
Ibu Pertiwi. Apapun yang dikatakan oleh Ibu Pertiwi, Negoro, Soeharto dan keluarganya harus ikut. Karena apa? Karena dia pegang kendali untuk tahta. Kalau Soekarno wanita, Soeharto harta, maka ini tahta, jabatan. Soeharto nggak mungkin nggak nurut apa kata Negoro. Karena apa? Dasarnya jadi presiden apa? Dasarnya jadi presiden nggak ada super semar, nggak ada Undang-Undang Dasar 45 yang bukan orang Indonesia asli. Tapi itu akan sah, akan bisa diakui dengan kepemimpinan pemimpinan Notonegoro, di mana Negoro memberikan tahtanya. Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia, dasarnya adalah kesaktian Pancasila. Sakti. Tapi kesaktian Pancasila tidak akan ada bila tidak ada suratan takdir di balik kasus Dice. Itu kenapa ada kasus pembunuhan Dice yang pelakunya adalah Indra Rukmana, suami dari Mbak Tutut. Ya, Indra Rukmana melakukan pelaku pembunuh Dice, tapi tidak bisa di KUHP kasusnya. Kenapa? Karena ada keadilan untuk dirinya. Perbuatan apa yang dilihat manusia itu buruk, tapi belum tentu buruk di hadapan Allah. Keadilannya adalah, ya, dia melakukan perbuatan yang keji, yang jahat di luar batas kemanusiaan dengan membunuh seorang wanita. Tapi taubatnya dia, pengakuan dia, gentleman-nya Indra Rukmana, itu akan membuka tabir suatu rahasia. Dia hanya manusia biasa yang tidak bisa menolak takdir. Ketika Soeharto harus berkhianat pada Soekarno, pada pemimpinnya, maka balasannya adalah mantunya berkhianat pada Soeharto. Sehebat-hebatnya Soekarno gak bisa melawan bangsanya yang berkhianat. Sehebat-hebatnya Soeharto menumpas pengkhianatan negara, tapi tidak bisa, tidak punya nyali menumpas mantunya. Disitulah munculnya yang namanya Negoro, yang menerima suratan takdir sebagai Presiden Republik Indonesia. Nyesel kan gak jadi WNI? Karena negara Indonesia akan menjadi mercusuar dunia, akan mendunia dengan jati dirinya. Tidak dibantu oleh negara-negara lain, tapi langsung oleh Yang Maha Kuasa. Marhaban ya Ramadan. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, semoga kita banyak mendapatkan keberkahan, kelimpahan rahmat dan berkah dari Yang Maha Kuasa. Merdeka Indonesia adalah tepat pada tanggal 17 Ramadan Nuzulul Al-Quran. Di bulan yang penuh berkah, Indonesia mendapatkan keberkahan kemerdekaan. Di bulan yang penuh berkah, Indonesia akan mendapatkan jati diri negaranya dengan presiden baru yang memimpin negara sebagai Negoro.